Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Puji syukur ya, kalau kita hari ini masih diberikan sekali lagi satu kesempatan untuk kita bisa beribadah di hari Minggu ini. Mari pada saat ini kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus ya, sebagai peringatan 2 hari lagi kita akan menyambut kemerdekaan kita. 17 Agustus tahun 45 ya. Tak terasa sudah 76 tahun hari kemerdekaan kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, mengucap syukur untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kita ya. Mari pada saat ini kita akan memasuki saat teduh. Sebagai satu penghormatan kita, pujian kita, pengucapan syukur kita bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari kita menyanyi di hadapan Tuhan. Bapa, ku datang padamu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari pada saat ini kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih sayang, penyertaan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, ketika kami datang menghadap hadirat-Mu, kami mau membawa seluruh hati kami, diri kami di hadapan Tuhan. Ampuni juga setiap dosa-dosa kesalahan yang kami perbuat sepanjang hari ini. Dan biarlah Kau juga yang memelayakan kami, untuk kami bisa memuji Tuhan, untuk kami bisa menyembah Tuhan, untuk kami juga bisa mau mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih sayang penyertaan yang sudah Tuhan berikan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang kalian untuk bangkit berdiri, dengarkanlah panggilan Tuhan. Berita anugerah daripada Tuhan diambil dari Roma pasal 3 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Silakan duduk kembali. Mengucap syukur untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Biar ini menjadi satu pujian. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kami semua. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mari pada saat ini sekali lagi kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita akan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sungguh firman Tuhan adalah firman yang agung dan indah, ya. Mari pada saat ini kita akan menyanyikan lagu baca kitab suci, doa setiap hari, ya. Biarlah ini menjadi satu tekad kita, ya, untuk kita terus membaca firman Tuhan saat teduh setiap hari, ya, merenungkan firman Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa
doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, lagi. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasalnya yang ke-23 ya. Terus akan kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kita, ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di sepanjang kehidupan kita, ya, baik di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Sekian pembacaan firman Tuhan. Mari pada saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki persembahan, ya. Persembahan sudah akan tertera ya nanti di layar. Kita bisa mempersembahkan sambil kita menyanyikan sebuah lagu. Ku persembahkan, ku serahkan hidupku Tuhan. Bukan saja uang, ya, tapi keseluruhan hidup kita, ya, talenta kita, semuanya kita serahkan buat Tuhan. Ini aku semua milikku Tuhan. Ini aku semua milikku. Ini aku semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Semua milikku ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
sebuah lagu theme song ya di bulan ini, di bulan Agustus ini, bahwa ketika kita sudah merdeka juga ya dari penjajahan, tetapi masih banyak orang-orang yang belum merdeka secara rohani ya. Mereka-mereka yang masih membutuhkan Injil ya, mereka yang masih membutuhkan keselamatan ya, mereka perlukan. Biarlah hidup kita bisa menjadi garandam terang, biarlah hidup kita bisa memancarkan akan kasih Tuhan ya. Biarlah melalui lagu ini kita sekali lagi diingatkan kembali ya, untuk kita benar-benar bisa menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Mereka perlukan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Ya, Tuhan memanggil kita untuk sungguh-sungguh membawa terangnya. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang hilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Ya, sungguh mereka memerlukan kasih Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Ming Ming. Selamat mendengarkan.
Halo, hai. Selamat pagi, selamat siang teman-teman. Mengucap syukur kita hari ini masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk boleh beribadah dan bertemu lagi meskipun secara online. Tapi seperti biasa, aku mau ingetin tetap bersyukur kita masih diberikan kehidupan. Even kita masih diberikan undangan sama Tuhan untuk beribadah, itu harus dan patut disyukuri banget teman-teman. Oke, aku harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan terus bahagia ya teman-teman. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu kitab yang aku rasa kalian udah sangat familiar dengan kitab ini. Even di sekolah, di gereja, kayaknya kita sering banget baca ayat dari kitab ini. Oh, even ayat hafalan bulan ini ada dari kitab itu. Nah, yang hafalin pasti tahu deh kita akan bahas kitab apa hari ini. Kita hari ini akan belajar dari kitab Mazmur. Tapi tenang, kita nggak akan belajar dari pasal 1 sampai 150, itu terlalu panjang, waktunya nggak akan cukup. Jadi untuk kitab Mazmur ini akan dibagi beberapa kali di minggu-minggu ke depannya. Nah jadi jangan pernah sampai bolong beribadah ya teman-teman, karena ini berseri dan kita akan sama-sama belajar sampai habis. Kita harus disiplin beribadah setiap minggu, oke? Nah, untuk kitab Mazmur sendiri, itu dibagi jadi 5 buku besar teman-teman, atau 5 jilid lah ya. Kalau teman-teman yuk coba buka yuk Alkitabnya. Kalau teman-teman buka kitab Mazmur, Alkitab online pun harusnya bisa, Alkitab yang di handphone maksud aku, bisa terlihat gitu ada tulisannya. Kalau teman-teman buka kitab Mazmur, dari Mazmur 1 pun, di judul paling atasnya ada tulisan jilid 1. Mazmur 1 sampai 41. Nah ini yang aku maksud teman-teman. Kitab Mazmur itu dibagi jadi 5 jilid atau 5 buku besar. Dari Mazmur jilid 1, Mazmur 1 sampai 41. Jadi nanti pasti di Mazmur 42, judul paling atasnya ada dulu jilid 2 gitu. Sampai yang paling akhir buku 5 dari pasal 107 sampai terakhir. Nah, apa yang membuat ini akhirnya terbagi jadi 5? Jadi kalau teman-teman lihat di setiap akhir ayat dari setiap jilid buku tersebut ada sebuah kesamaan akhir yang terlihat. Yaitu sama-sama ada kata-kata terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Nah ini aku contoh nih, aku lagi buka jilid 2 kan, pasal 42. Jadi atasnya itu adalah pasal 41, yaitu pasal terakhir di jilid 1, kata-katanya ada tulisan itu, terpujilah Tuhan. Berarti nanti aku coba buka pasal terakhir pun, di jilid terakhir maksudnya. Jilid terakhir itu kan pasal pertamanya adalah pasal 107. Jadi kalau kalian buka pasal 106, ayat terakhirnya, pasti ada tulisan itu, betul tuh. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah itu yang akhirnya membuat kita bisa lihat tuh perbedaan katanya dari setiap jilid gitu. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar dari jilid 1 dulu teman-teman. Tapi aku mau kasih tahu nih satu kategori dari kitab Mazmur. Jadi Mazmur itu terbagi menjadi 2 kategori sebenarnya. Jadi kategori ratapan dan kategori pujian. Maksudnya apa? Ya kalau dari kita translate secara langsung, ya teman-teman tahu ratapan apa ya. Jadi ratapan itu merupakan, jadi ada nih kitab Mazmur itu terbagi, ada kategori ratapan yang mengungkapkan cenderung lebih mengungkapkan rasa sakit, kebingungan, kemarahan, tentang betapa mengerikannya dunia ini. Terus juga mereka untuk yang ratapan itu, syair-syairnya lebih menarik perhatian pada apa yang salah sama dunia ini dan meminta Tuhan untuk berbuat sesuatu atas hal tersebut. Nah, untuk kategori ratapan ini banyak bisa teman-teman temukan pada jilid 1 sampai 3. Jadi Mazmur 1 sampai jilid 1 itu sampai pasal 89. Nah, sedangkan untuk kategori pujian itu pasal-pasal atau kitab-kitab yang
pasal-pasal, syair-syair yang mengandung sukacita, perayaan. Terus juga menarik perhatiannya tuh lebih pada apa yang baik di dunia ini. Kalau ratapan tadi kan apa yang jahat. Terus juga menceritakan kembali kisah-kisah tentang apa yang Allah telah kerjakan dalam hidup kita dan bersyukur kepada Tuhan karena hal itu. Nah, untuk kategori pujian ini beberapa kali bisa teman-teman temukan di jilid 1-3 dan dia ini untuk yang pujian didominasi di buku atau di jilid 4-5. Jadi bisa disimpulkan kategori pujian itu lebih banyak dibandingkan kategori ratapan. Ya ini juga sekaligus bisa menunjukkan ya emang pasti akan lebih banyak pujian, lebih banyak rasa syukur kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan, tuh bisa kita hitung gitu ya dibanding daripada mungkin penderitaan atau pergumulan yang sedang kita hadapin. Gitu. Oke, kita fokus sekarang ke jilid 1. Nah, sebenarnya aku nggak akan ngebahas per pasal, tapi aku akan bahas satu pasal menarik yang maksudnya yang menjadi berkat, aku dapat berkat tersendiri yang aku pengen bagikan ke teman-teman. Tapi sebelum itu, aku mau bahas sedikit tentang pasal 1 dan pasal 2 yang akhirnya nanti bisa memberikan sedikit kesimpulan tentang kitab Mazmur. Jadi kalau teman-teman buka Mazmur pasal 1, ayo coba kita buka Mazmur pasal 1-nya. Nah, Mazmur pasal 1 ini banyak menceritakan tentang betapa bahagianya orang yang merenungkan Taurat siang dan malam. Nah, aku rasa teman-teman sudah familiar juga ya dengan ayat ini. Nah, Taurat di sini sebenarnya ngarah ke apa sih, Lause? Jadi, Taurat ini itu mengarah pada pengajaran, merupakan suatu pengajaran atau secara spesifik itu sebenarnya mengacu pada 5 kitab Musa. Dan hal ini juga yang sepertinya itu menjelaskan kenapa akhirnya kitab Mazmur itu terbagi jadi 5 buku. Jadi kitab Mazmur itu sebenarnya ditawarkan untuk menjadi suatu kitab Taurat baru tentang doa. Nah, untuk Mazmur pasal 2 ini merupakan satu refleksi puitis terhadap janji Allah kepada Raja Daud dari 2 Samuel 7. Jadi 2 Samuel 7 itu ada suatu janji Allah kepada Daud, yaitu tentang suatu hari nanti akan datang seorang Raja Mesianik yang akan mendirikan kerajaannya di dunia dan mengalahkan kejahatan. Dan pada pasal 2 ini ditutup juga dengan suatu pesan bahwa semua orang yang berlindung pada Raja Mesianik kelak akan diberkati. Jadi semua orang yang berlindung pada Raja Mesianik akan mendapatkan perlindungan, akan diberkati. Dari pasal 1 dan pasal 2 ini dapat disimpulkan gitu kalau kitab Mazmur itu sebenarnya adalah sebuah buku doa umat Allah yang berusaha setia terhadap Taurat dan menantikan kerajaan Mesianik. Nah, ini kalau teman-teman benar-benar baca semua kitab Mazmur gitu sampai nanti yang akan dibahas minggu-minggu ke depan, benar banget teman-teman. Akan ada banyak lah membahas tentang kerajaan Mesianik ini, tentang Taurat, tentang iman dan harapan. Gitu, kira-kira seperti itu simpulan dari kitab Mazmur. Nah, aku mau masuk ke satu pasal yang tadi aku bilang yang ngena banget di aku dan pengen aku share ke kalian gitu. Mungkin kalau jilid 1, tadi kan pasal 1-41, mungkin teman-teman udah mulai nebak-nebak, paling pilih pasal Mazmur pasal 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Tenang teman-teman, aku tidak memilih pasal yang sudah lumayan familiar itu, karena sudah lumayan sering dibahas, jadi aku pengen kita ngebelajar dari pasal lain yang mungkin pas kalau dibaca rada dilewatin gitu, nggak tahu artinya apa gitu. Nah, aku pengen sama-sama belajar, tapi pada saat aku siapin tuh malah aku kayak kenanya di pasal ini gitu. Nah, pasal berapa? Pasal 37. Oke, ayo semuanya boleh yuk buka Mazmur 37. Silahkan dibuka teman-teman, Mazmur 37. Dari judulnya aja tulisannya kebahagiaan orang fasik semu. Nah, rada random mungkin kalian mikir, kenapa lo sepilih
pasal ini. Tenang, gak random kok teman-teman. Karena aku merasa pasal ini itu sangat relate dengan kehidupan aku, even dulu yang aku di sekolah dan masa-masa sekarang, masa-masa yang lagi gak mudah. Aku merasa ini lumayan relate gitu. Dan aku pengen ngebagiin kita sama-sama belajar gitu dari pasal ini. Jadi kalau bisa dibilang pendahuluan dari pasal ini adalah judul aja kebahagiaan orang fasik semu gitu. Jadi kita akan belajar tentang orang jahat. Ya, bukan orang jahatnya, tapi bagaimana kita berespon sih sama orang-orang yang jahat. Jadi mungkin sekarang gitu kalian banyak, gak tahu ya, kalian banyak gak sih menemukan orang-orang yang dia orang jahat loh, tapi kok mereka hidupnya bisa bahagia ya. Mereka orang yang curang loh, tapi kok mereka malah hidupnya lebih baik dari aku ya. Kayak mereka malah lebih beruntung ya. Mereka terlihat seperti diberkati ya gitu. Nah itu teman-teman yang menarik perhatian aku dari pasal 37 ini. Mungkin banyak gitu kita menemukan di dunia ini sekarang orang jahat yang hidupnya bahagia. Orang yang curang, orang yang menghalalkan segala cara. Mereka malah mungkin lebih kaya, lebih eksis, lebih bahagia. Atau mungkin itu terlalu luas lah ya, itu kan terlalu berita, misalnya orang korupsi lah, orang korupsi malah duitnya banyak, orang yang nimbun obat lah, dengan cara yang tidak baik lah malah dapat banyak uang. Nah itu mungkin terlalu umum dan luas buat kita. Nah dalam lingkup terkecil deh dimundurin dikit, aku keinget gitu masa-masa aku sekolah. Ada gitu orang-orang yang nyontek, orang-orang yang buat curang tugasnya, orang-orang yang mungkin belum skripsi sih ya kalian. Nanti misalnya orang skripsi yang pakai joki ditulisin malah nilainya lebih bagus gitu. Orang yang tugasnya dibuatin nilainya lebih bagus. Orang-orang yang berkata sia-sia, yang lebih bandel, itu biasanya lebih eksis, lebih banyak yang suka dibanding sama orang-orang yang nggak mau ngomong kotor, yang kayak bener-bener hidupnya tuh lurus, gak mau deh bandel-bandel. Nah biasanya orang-orang yang nakal malah lebih eksis kan. Nah yang hal-hal fakta-fakta seperti itu gitu yang membuat aku jadi wow, relate nih ayat ini, pasal ini sama yang aku hadapin gitu. Nah terus jadi aku pengen tahu sebenarnya tuh harusnya seperti apa sih kita menghadapi orang-orang kalau kita ketemu atau even teman kita sendiri atau ya musuh kalian gitu, orang-orang yang berbuat jahat ke kalian tapi malah mereka kesannya lebih bahagia, mereka lebih punya banyak temen, mereka lebih hidupnya lebih baik terlihatnya. Nah seperti apa sebenarnya yang Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya dalam menghadapi atau kita ketemu orang-orang seperti itu. Nah jadi dari pas ayat 1-nya sendiri pun Daud udah langsung ngomong teman-teman. Kita baca sama-sama ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah itu kayak jelek gitu ke aku. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Aku langsung kepikir sama teman-teman aku yang dulu di sekolah suka nyontek, berbuat curang, ujung-ujungnya nilai mereka lebih bagus dari aku. Itu aku kepikir gitu, keinget gitu. Mungkin kalian sama saat ini juga ada gitu yang punya pengalaman seperti ini gitu ya. Tapi ini kita sama-sama belajar. Daud langsung ngomong teman-teman, jangan marah. Jangan marah pada orang-orang yang seperti itu. Even dia tulis 3 kali perintah ini di ayat 1, 7, dan 8. Ini sudah sangat menekankan bahwa ini merupakan satu hal penting. Jangan marah itu juga mengacu pada jangan kita akhirnya jadi panas. Jangan itu akhirnya berpotensi kita berbuat dosa. Kita meluap-luap amarah kita dan berbuat dosa terhadap mereka gitu. Ada di Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Itu hanya akan membuat kita menjadi celaka. Terus Efesus 4 ayat 26-27 juga bilang, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Maksudnya tuh jangan sampai kita misalnya kesel atau kecewa sama orang-orang yang berbuat jahat itu, tapi jangan pernah sampai kita marah yang ujung-ujungnya hanya akan membawa kita jatuh dalam dosa. Karena rasa amarah yang dibiarkan terus bertumbuh itu pada akhirnya akan membawa pada satu kebencian
keinginan untuk membalas, dan menghakimi mereka. Dan 3 hal ini tidak berkenan di hadapan Allah. Itu teman-teman, marah atau kesel boleh, tapi ada batasannya. Jangan sampai itu menguasai kita dan akhirnya kita berbuat dosa. Akhirnya kita membenci mereka, kita menghakimi mereka, kita mau balas mereka, atau even kita jadi ikut-ikutan sama mereka. Itu jangan sama sekali. Karena marah itu, iri hati itu tidak memecahkan masalah teman-teman. Lalu gimana respon kita sama orang-orang yang berbuat jahat sama kita? Atau mungkin nggak secara langsung nampak kita, tapi kita bingung gitu, orang jahat kok malah hidupnya lebih baik, kayak lebih beruntung, lebih terberkati daripada kita. Respon kita harusnya seperti apa? Nah, ini dibahas satu demi satu sama Daud nih teman-teman di pasal 37. Jadi ada 4, kalau boleh dirangkum ada 4. Yang pertama adalah, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ini ada di ayat 3a teman-teman, kalau kalian baca. Jadi maksudnya adalah, daripada kalian ikut-ikutan, tergoda untuk ya udah gue ikut nyontek juga ya biar nilai gue bagus ya. Ya udah gue ikutan bandel juga ya jadi gue eksis, banyak yang demen sama gue gitu. Ikutan ngomong kotor juga aja ya. No, jangan teman-teman. Kita harus bersandar sama Tuhan dan menyerahkan apa yang terjadi itu semua yang di luar kemampuan kita itu kepada Tuhan. Karena ingat teman-teman, Allah kita adalah hakim yang agung. Kita jangan sok-sokan kayak jadi hero, kita kayak hakimin mereka, marah-marahin mereka yang akhirnya mungkin nanti jadi batu sandungan yang ada. Tapi biarlah kita balik lagi bersandar dan serahin semua ke Tuhan. Kita doain mereka karena Tuhan kita adalah hakim yang agung. Dia adalah satu-satunya pribadi yang berhak gitu untuk menghakimi umatnya, bukan kita. Dan lakukanlah yang terbaik, lakukanlah perbuatan yang baik. Karena orang jahat itu pasti ada, pasti banyak, gak akan habis. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, wajar banget banyak orang jahat. Tapi justru itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk terus berbuat baik dan bukan ikut-ikutan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuh, udah diingetin Tuhan teman-teman. Kita kalahkannya dengan kebaikan. Yang kedua, caranya gimana sih? Bergembiralah karena Tuhan. Ini ada di ayat 4a. Maksudnya apa tuh Lause? Maksudnya, kita itu harus mencari kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu yang dapat memberikan apa yang diinginkan hati kita, itu ada di ayat 4. Ini bisa kita bandingkan juga dengan Matius 6 ayat 33 yang mungkin kalian juga udah sering dengar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita harus cari kebahagiaan kita itu dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan dengan cara dunia. Itu big no banget teman-teman. Jangan tergoda atau terpancing untuk menghalalkan segala cara supaya kita berhasil, supaya kita eksis, supaya kita kaya. Tapi ingat, lakukan semuanya di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang mencurahkan berkat pemeliharaan bagi umat-umatnya. Bukan yang di luar Tuhan, teman-teman. Ingat itu ya. Lalu, poin ketiga, respon kita seperti apa sih? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ini dikatakan Daud di ayat 5. Aku suka banget teman-teman ayat ini, sampai aku highlight gitu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi dalam segala pergumulan teman-teman atau mungkin kelemahan kita, keterbatasan kita sebagai manusia dalam menghadapi orang-orang yang seperti itu, biarlah kita bisa mampu gitu. Jadi kita bisa belajar menyerahkan beban itu semua, kita serahkan ke Tuhan dan biarlah Tuhan yang bertindak gitu. Jangan pernah kita ngambil keputusan untuk kehidupan kita itu tanpa memohon perkenanan dari Tuhan. Ingat, kita harus selalu melibatkan Tuhan
Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Jangan kita mau sok ngandalin diri sendiri, kita ya udah kita ngeresponin orang itu dengan negatif, yang akhirnya kita jatuh dalam dosa. Jangan, biarlah kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak. Biarlah kita berdoa gitu, karena aku yakin banget Tuhan itu, dan emang tertulis gitu dalam Alkitab, Tuhan itu tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita, tidak akan membiarkan anak-anaknya yang udah berseru tuh Tuhan gak dengerin, itu gak mungkin banget. Jadi dalam situasi yang berat, situasi seperti itu, coba bawa semua ke Tuhan, doa, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar gimana yang terbaik gitu. Kita untuk menghadapi mungkin orang-orang yang jahat sama kita, atau orang-orang yang buat kita jengkel, yang keselin gitu, musuh kita. Yang kayak, Tuhan gak tau lagi mau diapain gitu. Kita doain mereka, kita serahkan semuanya ke Tuhan. Tuhan yang akan buka jalan. Yang terakhir, respon kita seperti apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Itu ada di pasal 7a. Terus kalau 7b-nya dikatakan lagi nih, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tapi sebaliknya, berdiam dirilah dalam Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi kalau misalnya kelakuan orang jahat semakin keterlaluan sekalipun, kita harus belajar untuk tidak terprovokasi, tidak berinisiatif untuk menghakimi mereka. Karena aku yakin banget teman-teman, kita sebagai manusia, mulut ini sangat ramah, sangat gatal ya. Kalau kita lihat orang-orang jahat, yang mungkin jahat langsung kepada kita, orang curang, orang nyebelin, orang yang menghalalkan segala cara, mulut ini tuh sangat gatal pasti teman-teman untuk hakimin, untuk gosipin kan, mungkin untuk kayak ya akhirnya mulut ini tidak menjadi berkat lah gitu. Tapi Tuhan ingetin gitu, jangan pernah berinisiatif untuk hakimin mereka, jangan akhirnya malah kita berdosa karena kita tahu apa yang dia lakukan. Tapi kita kembali lagi, kita diam diri sama Tuhan, karena suatu saat nanti Tuhan yang akan bertindak. Di Matius 5 ayat 44-45, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Teladan dari Tuhan kita udah bisa lihat banget kan, Tuhan adil gitu, tetap memberikan matahari kok kepada orang jahat dan orang baik. Dan kita cuma diminta Tuhan ya untuk mengasihi mereka, berdoa bagi mereka, bukan malah gosipin mereka, hakimin mereka, atau ikut-ikutan. Tidak teman-teman. Karena anugerah Tuhan itu yang akhirnya menekan dosa dan menahan penghukumannya. Penghakiman dan hukuman Allah itu nyata pada akhirnya, hanya masalah waktu. Jadi meski kayak sekarang teman-teman merasa kayak kok malah mereka hidupnya lebih enak ya, mereka lebih dapat keuntungan, mereka seperti lebih diberkati dengan berbuat curang, dengan pakai cara gak halal, tidak baik, dengan bandel, jangan dari orang jahat, kok malah begitu ya? Percayalah teman-teman, penghukuman dan penghakiman Tuhan itu nyata. Ini semua hanya masalah waktu. Nanti orang-orang yang jahat, orang-orang yang baik, semua itu akan diadili Tuhan. Tuhan tahulah mana yang anak-anak Tuhan, mana yang tidak gitu. Dan alasan utama gitu, kenapa kita jangan resah, kita jangan marah sama orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menganiaya atau mengusik hidup kita, itu adalah karena kebahagiaan orang fasik itu semu. Semu itu apa? Tidak kekal, terbatas. Itu yang dikatakan di judulnya gitu, kebahagiaan orang fasik semu. Seperti yang tadi aku bilang, suatu hari nanti mereka akan mati dan akan dihakimi oleh Allah. Daud juga membahasakan kejatuhan mereka itu dengan berkata, ada gitu kalau kalian baca pasal 37, baca setiap ayatnya, ada di beberapa ayat Daud menjelaskan gitu apa yang mereka akan alami, apa yang akan dialami dari orang fasik. Ini aku bacakan beberapa rangkumannya ya.
Jadi di ayat 9, 22, 28, 43, 38, intinya orang-orang jahat itu akan dilenyapkan. Terus di ayat 15, pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, busur mereka akan dipatahkan. Di ayat 38, pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Nah, sebenarnya ada banyak banget di ayat-ayat lain gitu dijelaskan. Jadi intinya tuh kayak cuma satu mau dikasih tahu gitu sama Daud. Kebahagiaan mereka itu tidak everlasting teman-teman, tidak selamanya. Itu hanya sementara. Kelak mereka akan terima penghakiman dan penghukuman dari apa yang sudah mereka alami. Karena tadi Tuhan kita adalah hakim yang agung. Jadi apa sih panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia yang semakin jahat ini? Mungkin teman-teman kalian yang semakin banyak gitu, yang semakin tidak sesuai dengan apa yang kalian pelajari dari firman Tuhan. Panggilan kita, respon kita itu ada di ayat 27 dan 28. Ini juga bisa jadi proyek ketaatan kita nanti. Di ayat 27 dikatakan, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Di ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum, Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, itu yang teman-teman, itu yang Tuhan mau kita lakukan teman-teman. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Jangan ikut-ikutan, jangan hakimin mereka. Kita doakan mereka, malah sebaliknya tadi balas kejahatan dengan kebaikan. Coba kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan kebaikan yang kita boleh terima dari Tuhan itu seperti apa sih? Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nah, ini yang aku pengen jadi satu proyek ketaatan kita di minggu ini gitu. Mungkin ya secara online nih, menurut aku karena kita sekolah online, terus kalian semakin banyak menggunakan gadget, menggunakan dunia online, menurut aku semakin banyak godaan, semakin banyak hal-hal yang bisa membawa kita akhirnya tergoda gitu untuk ikut-ikutan. Contoh. Misalnya karena online, pasti kan akan menjadi semakin gampang untuk menyontek kan. Karena kan aku nggak tahu sih ya sekarang kayak gimana, cuma kalau aku dengar dari beberapa orang, ada yang bilang jadi kayak lebih bisa, ya ada yang bisa chatting, tanya-tanya teman, ada yang bisa buka buku. Ini beda ya, maksudnya emang sebenarnya bukan open book, tapi kalian tetap bisa open book gitu. Itu terus bisa ya diskusi lah gitu. Yang akhirnya tidak melatih diri kita sendiri untuk ya kita jujur dengan apa yang kita tahu gitu. Kita malah memilih untuk menyontek gitu. Nah, di dunia atau mungkin karena online kalian semakin banyak godaan-godaan dapat dari dunia maya. Hal-hal negatif, hal yang sepatutnya tidak kalian lihat. Atau kalian bertemu dengan orang-orang yang mungkin juga ya mungkin tidak terlalu membawa dampak baik gitu dalam hidup kalian. Nah, aku pengen nih kalian semua kita yuk sama-sama proyek ketaatan minggu ini kita mau sama-sama belajar gimana kita tidak ikut-ikutan dengan orang-orang jahat, orang-orang yang ya aku mau lebih bilang mungkin kalau sekarang di dunia sekolah tuh mungkin orang-orang yang curang yang menghalalkan berbagai cara untuk ya kalau dalam sekolah untuk dapat nilai baik atau mungkin untuk eksis di Instagram, di TikTok. Jadi ya biasanya yang bandel-bandel kan lebih eksis gitu. Tapi ya gimana kita malah sebaliknya kita gitu. Kita tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap jadi terang. Yang akhirnya kita bisa jadi teladan gitu, jadi contoh buat teman-teman kita biar teman-teman kita juga bisa lihat, oh anak-anak Tuhan tuh beda ya. Mereka tuh bisa benar-benar ya hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan gitu ya. Akhirnya boleh jadi berkat buat mereka gitu. Aku harap kita semua bisa seperti itu ya teman-teman. Nah, kita juga aku mau ingetin lagi untuk ayat hafalan bulan ini, bulan Agustus dari Mazmur 119 ayat 16. Jangan lupa dihafalkan. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan
kulupakan. Sekali lagi, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan aku lupakan. Buat teman-teman yang udah hafal, mungkin boleh kirimin videonya juga kalau kelasnya gitu. Oke teman-teman, semangat, selamat menjadi berkat dimanapun teman-teman berada. Meskipun secara online, kita tetap masih bisa loh menjadi berkat dengan apa yang tadi kita pelajari. Semangat! Oke, yuk sama-sama kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami bagaimana seharusnya kami berespon sebagai anak-anak-Mu terhadap orang-orang jahat, terhadap orang-orang di luar Engkau, orang-orang yang mungkin berbuat curang atau menyakiti atau menganiaya kami, Tuhan. Kiranya kami boleh belajar untuk berdoa bagi mereka. Kami gak ikut-ikutan, kami gak menghakimi, tapi kami boleh membalas kejahatan mereka dengan satu kebaikan yang Tuhan boleh ajarkan pada setiap kami. Ajar kami untuk boleh terus menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh pimpin kehidupan kami di kedepannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, selamat menjadi berkat. Dadah.